Pemirsa, pemerintah berencana untuk kemudian membangun kembali gedung di Pondok Pesantren Al-Khozini. Apakah tepat anggaran pembangunan menggunakan APBN? Pasca musibah di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur yang menelan korban jiwa puluhan orang, pemerintah berencana untuk membangun ulang gedung di pondok pesantren ini. Hal ini diambil mengingat kondisi gedung yang tidak mungkin direnovasi karena kondisi struktur bangunan yang tidak mungkin dibangun sebagian. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pengawasan dan perbaikan gedung-gedung di pesantren yang berpotensi ambruk karena dimakan usia ataupun tidak sesuai konstruksinya. Namun, hingga saat ini masih belum dipastikan berapa banyak gedung milik pondok pesantren yang akan diperbaiki karena dalam tahap verifikasi. Niat baik pemerintah ini perlu diapresiasi, meski di sisi lain muncul masalah lain, yaitu dari mana anggaran yang akan digunakan untuk membangun gedung di pondok pesantren Al-Khozini dan pesantren lainnya. Apakah tepat anggaran pembangunan menggunakan APBN? Mungkinkah bantuan yang dikucurkan melalui APBN akan memunculkan kecemburuan? Ya, rencana ini menuai polemik, beragam respon pemirsa, dan pertanyaannya apakah tepat kemudian penggunaan ataupun pembangunan pondok pesantren ini menggunakan APBN. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda yang sudah hadir bersama saya di studio TV One. Ini ada Pak Saleh Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI dan Wakil Ketua Umum DPP PAN. Selamat malam Pak Saleh. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio TV One. Selain Pak Saleh juga kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Kiai Haji Marsudi Syuhud, Waketum MUI. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka terlebih dahulu dengan Pak Saleh. Pak Saleh, saya ingin dengar respon dari Anda, dari DPR RI tentunya, dengan usulan yang disampaikan oleh Menteri PU berencana untuk membangun ulang pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, dan juga berencana untuk mengawasi pondok pesantren lain menggunakan APBN. Bagaimana menurut Anda, Pak Saleh? Pertama saya menyampaikan dulu ya rasa duka cita yang mendalam terhadap musibah yang menimpa pesantren Al-Khozini dan juga telah menelan korban. Saya kira ada 64 sampai 67. Mungkin ini kan sedang dilakukan identifikasi. Dan tentu ini adalah musibah yang sangat katakanlah melukai hati kita bersama sebagai anak bangsa. Dan karena itu tentu kita mengapresiasi niat baik dari pemerintah. Pertama, apresiasi yang perlu kita sampaikan pada pemerintah karena kemarin pada saat katakanlah melakukan pencarian korban itu saya lihat pemerintah sungguh-sungguh. Ada BNPB, ada Basarnas malah justru, dan hampir semua pejabat-pejabat penting di Republik ini datang ke sana. Termasuk Pak Muhaimin Iskandar, Menko PMK, dan juga banyak pejabat menteri juga yang hadir di sana, termasuk gubernur dan juga kepala-kepala daerah yang ada di sekitar situ. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terkait dengan musibah yang katakanlah tidak hanya menelan korban harta tetapi juga nyawa. Dalam hal ini tentu kita merasa sedih. Apalagi mereka sudah ada yang meninggal dan ada yang masih katakan dirawat, dan juga tentu saya dengar ada juga yang diamputasi, dan itu tentu akan meninggalkan jejak yang tidak mudah untuk dilupakan. Itu yang pertama dulu ya. Dan karena itu tentu atas dasar itu saya berdoa kepada Allah supaya korban musibah ini yang meninggal mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga korban diberi kesabaran yang ketabahan. Dan mereka yang sedang sakit segera diberi kesembuhan, dan pesantren itu kembali bisa beroperasi dengan baik. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, saya merasa perlu juga sebetulnya pemerintah kita ini sungguh-sungguh untuk
melakukan investigasi yang mendalam terhadap musibah ini. Karena musibah seperti ini tentu tidak boleh terulang lagi. Nah karena itulah maka investigasi yang dilakukan itu harus secara mendalam, termasuk diantaranya adalah soal bagaimana perencanaan sebuah bangunan tertentu di lembaga-lembaga pendidikan yang ada, termasuk secara khusus di pesantren-pesantren. Nah karena itu maka ini kita bukan mau mencari siapa yang salahnya dalam konteks ini, tetapi justru kita mau menelusuri apa sebenarnya yang terjadi sehingga bangunan itu roboh dan menelan korban. Nah karena kalau misalnya tidak dilakukan investigasi mendasar terhadap apa yang terjadi di situ, dikhawatirkan nanti hal-hal seperti ini, hal-hal serupa akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ingat, pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan termasuk yang tertua di Indonesia. Jadi bahkan sebelum ada pemerintahan Republik Indonesia yang merdeka seperti sekarang, pondok pesantren itu sudah ada dan sudah mendidik banyak anak-anak bangsa kita menjadi orang-orang besar. Nah karena itulah maka ke depan pesantren-pesantren itu harus dibangun secara serius dan sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian tidak terulang lagi kasus yang sama. Yang ketiga yang saya sampaikan adalah saya dengar sekarang aparat penegak hukum sedang melakukan katakanlah penyelidikan. Apa sebetulnya yang terjadi di balik itu. Dan karena itu tentu kita berharap penyelidikan yang dilakukan itu nanti hasilnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dan karena itulah maka tentu kita harus juga mendorong supaya penyelidikan yang dilakukan oleh katakanlah aparat penegak hukum itu bisa cepat selesai. Yang keempat, sekarang kan ada korban jiwa yang sudah meninggal dunia. Kemudian ada yang sakit. Kemudian ada lagi mungkin anak-anak kita di sana yang akan kembali lagi sekolah di situ. Nah ini mesti harus diselesaikan berbagai macam hal yang terkait dengan mereka. Katakanlah misalnya mereka yang sedang sakit, bagaimana pengobatannya, siapa yang akan bertanggung jawab, dari mana anggarannya. Termasuk mereka yang meninggal dunia kemarin, apa yang harus dilakukan kepada mereka. Apakah nanti kita berikan juga uang duka cita, atau seperti apa bentuknya gitu. Kemudian juga termasuk kepada katakanlah mereka-mereka yang sedang bekerja di sana sebagai pemilik pesantren, guru-guru, dan juga yang memang secara serius katakanlah mengelola pondok pesantren ini gitu. Dan tentu tidak ada yang menginginkan ada duka cita seperti ini sebetulnya. Tetapi tentu kita harus mengkritisi dan juga tentu meneliti sebaik mungkin terkait dengan masalah ini. Kalau soal pembangunan ponpes? Nah yang kelima, ini yang kelima nih. Yang kelima, kan ada rencana katanya ini akan membangun pondok pesantren ini dengan menggunakan APBN. Nah perlu saya tegaskan bahwa semestinya memang tugas dari pemerintah itu adalah memberikan pelayanan publik yang seluas-luasnya. Termasuk diantaranya adalah memberikan pelayanan pendidikan. Baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umum. Dan sebetulnya selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi faktanya anggaran yang dimiliki pemerintah tidak cukup untuk menyediakan seluruhnya dalam rangka memfasilitasi anak-anak didik yang sedang belajar di sekolah-sekolah itu. Itulah sebabnya para pihak swasta katakanlah diperkenankan, diperbolehkan, malah dianjurkan juga untuk boleh membangun sekolah-sekolah. Maka kita lihat sekarang kan sekolah-sekolah swasta jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekolah pemerintah. Nah sekarang pertanyaannya, jika nanti pemerintah katakanlah memberikan bantuan APBN untuk sekolah itu, pertanyaannya adalah jangan sampai menimbulkan kecemburuan dari pihak-pihak sekolah-sekolah lain yang tentu juga berharap dibantu. Dan sekali lagi saya rasa kalau ditanya apakah uang pemerintah nanti cukup untuk membangun seluruh katakanlah lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, apalagi memperbaiki, memperkuat, memperluas dan seterusnya, itu kan juga nanti akan ada hitung-hitungan tersendiri. Yang jelas sekarang ini untuk tahun 2026 kemarin sudah diketok palu di DPR, anggaran untuk pendidikan kita adalah sebesar 769,1 triliun rupiah. Nah ini saya tidak tahu nanti porsi-porsinya dan alokasinya kemana saja. Apakah semuanya untuk pesantren, semua sekolah umum, perguruan tinggi dan seterusnya. Dan tentu itu ada perhitungan-perhitungan sendiri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan gitu bagi sekolah ataupun pondok pesantren lainnya. Kalau dari Pak Kiai bagaimana Pak Kiai? Apakah ini sudah merupakan langkah yang tepat? Pertama, saya sebagai kaum pesantren yang memang keluar
warga dan juga kitanya adalah dari masyarakat pesantren. Maka saya pertama-tama mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri, kepada Bapak-Bapak yang ada di perwakilan rakyat DPR, dan juga kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dan seluruh yang kemarin telah membantu evakuasi, dan sekarang insya Allah ke depan pemerintah akan hadir untuk membantu. Entah bentuknya apa perbantuan itu, kami dari masyarakat pesantren mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Itu nomor satu. Nomor dua, ketika kemarin juga disampaikan bahwa nanti akan ada checking seluruh pesantren yang umurnya sudah ratusan tahun, karena mungkin itu sudah tidak sesuai dengan kekuatan bangunannya, karena di Indonesia ada sekitar 42.000 pondok pesantren yang mungkin banyak yang berdirinya sebelum Republik ini berdiri, seperti Al-Khazini ini berdiri tahun 1915, itu artinya berdiri sebelum Republik ini berdiri dan kaum santri kiai-kiainya turut untuk mendirikan Republik ini. Maka jika pemerintah ini kemudian ngetuk palunya melalui DPR untuk memberikan sumbangan atau apapun jenisnya, sebagai masyarakat pesantren kami ucapkan terima kasih. Pertanyaannya tadi seperti pertanyaannya Pak Saleh Daoleh. Apakah dari segini banyaknya nanti akan minta semua? Atau bahkan nanti kebingungan ketika banyak yang minta, itu kira-kira. Ya, kita terutama masyarakat pesantren seperti saya, ya pilihlah dulu mana yang lebih urgen, mana yang lebih penting, mana sesuaikanlah dengan keadaan keuangan negara ini, yang keadaannya ada berapa disalurkan kepada yang paling penting, paling urgen, yang paling membutuhkan. Jikapun tidak semuanya, membangun pesantren itu kan dari zaman dulu ada sumbangan dari pemerintah ataupun tidak, bekal utamanya kan sumbangan masyarakat setempat, masyarakat ya siapapun yang mau menyumbang. Itu pada prinsipnya tetap akan berjalan pembangunan pesantren itu. Itu akan lebih cepat misalnya jika memang pemerintah ada bantuannya dari pemerintah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Pertanyaan tentang keadilan nanti, bagaimana kalau minta semua? Saya yakin masyarakat pesantren akan memahami mana sih yang lebih urgen ketika ada santri 20.000, 40.000 satu komplek pesantren, yang kemudian mungkin bangunannya juga ada yang baru yang masih layak, tapi juga ada bangunannya yang saya yakin sudah berumur panjang, mungkin sudah membutuhkan untuk direnov. Lah itulah yang didahulukan, yang memang kegiatan pesantrennya itu padat dan santrinya itu banyak, kok di situ ada bangunan yang memang dibutuhkan untuk direnov, itulah diutamakan. Persoalannya misalnya pemerintah bisa memberikan 50% dari budget atau bahkan 30% dari budget renovasi atau bahkan cuma 10% itu nggak ada persoalan. Tapi yang kami harapkan dari daerah-daerah, pemerintah daerah itu mengecek dan memberikan masukan bahwa gedung ini sudah tidak layak misalnya, harus segera direnovasi. Itu kan ada pengawas bangunan, saya nggak tahu apakah itu dari PU atau apa, yang jelas dari pemerintahan itu ada pengawasan pembangunan.
maka utamakan untuk dicek dulu mana-mana sih yang kelihatannya ada bangunan yang memang harus direnov, dan disitulah kemudian pemerintah memberikan fasilitas, terutama misalnya hitung-hitungannya, konsultannya, atau insinyurnya, ahli bangunannya, itu dikasih saja, itu sudah terima kasih. Kemudian disampaikan kepada pesantren, kepada kiai-kiai, Pak Yai, bangunan ini menurut hitung-hitungan ahli bangunan misalnya sudah tidak layak dipakai. Itu disampaikan kepada kiainya, dan kiainya saya yakin akan senang dan terima kasih. Kemudian nanti bersama-sama masyarakat, kiainya akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa bangunan ini sudah tidak bisa dipakai, maka harus dirobohkan, harus dibangun kembali. Ketika demikian, pemerintah melalui APBN-nya kok mau bangun 10%, 20%, 50%, itu alhamdulillah saja untuk para kiai. Akan terima kasih sekali. Oke, Ya baik. apalagi kalau dikasih 100% ya Oke, sangat baik. bangga sekali. Ditahan dulu, Pak Tapi Kiai. mungkin pertanyaannya tentang kebingungan nanti seluruh pesantren bikin proposal kan kayak Baik. gitu. Oke, saya mau minta tanggapan dari Pak Saleh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Jadi sebetulnya kan niat baik dari pemerintah untuk memberikan bantuan itu harus diapresiasi, malah didukung. Ya. Dan saya katakan tadi, semestinya memang seluruh pelayanan publik, termasuk dalam ini tentu pendidikan yang paling mendasar, dan juga kesehatan tentu, itu memang harus kita dukung. Tapi masalahnya tadi, kalau misalnya berapa persen dan seterusnya, saya kira kan memang pemerintah pasti akan udah punya penilaiannya. Khusus untuk pesantren Al-Khazini ini sebetulnya, ini kan musibahnya sudah ada dan terjadi. Nah karena itu tentu sekali lagi saya katakan, bukan langsung misalnya kita berpikir berapa bantuan dari APBN yang harus diberikan ke sana, bukan soal itu. Itu pasti mulia, itu pasti bagus gitu. Tetapi tentu kabar duka cita yang seperti ini, itu tentu kita harus katakanlah perjelas sebetulnya duduk persoalannya di mana. Jangan sampai nanti misalnya kita kasih bantuan lagi dan seterusnya itu malah justru nanti tidak produktif untuk misalnya mengembangkan lembaga pendidikan seperti ini. Itu satu. Kemudian kedua, memang ada anggaran sebesar 769,1 triliun tadi yang saya katakan untuk pendidikan tahun 2026. Masalahnya itu uang untuk apa saja? Jadi itu adalah uang untuk seluruh pendidikan yang ada di Indonesia. Bukan hanya pesantren dan Kementerian Agama saja, tapi juga seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang memang dikelola langsung oleh negara. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan termasuk perguruan tinggi. Dan juga baik sekolah agama maupun sekolah umum gitu. Itu jelas. Nah khusus untuk soal pesantren, perlu juga misalnya ini kita pertegas juga, kita sampaikan kepada masyarakat, biasanya dana pesantren itu bukan diambil dari dana Kementerian Pendidikan Nasional, katakanlah pendidikan dasar menengah dan Kementerian Dikti, bukan, tetapi justru diambil dari anggaran yang ada di Kementerian Agama. Nah Kementerian Agama kan dia punya sekolah-sekolah mulai dari Rodotul Atfal, kemudian Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan juga perguruan tinggi. Itu jumlahnya juga banyak sekali. Dan mereka tidak selalu, setahu saya juga dulu dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta. Ya. Dan setahu saya memang anggaran pendidikan di Kementerian Agama itu selalu saja kurang sebetulnya. Dibandingkan dengan budget yang sebetulnya harus diberikan. Nah termasuk dalam hal ini untuk membagi-bagi dengan pondok-pondok pesantren itu. Tentu pasti akan ada hitung-hitungan sendiri. Makanya tadi pertanyaannya, apakah ini diambil dari dana alokasi pendidikan yang tadi yang saya sebut, atau justru mungkin pemerintah punya katakanlah anggaran budget yang katakanlah sebagai buffer stock ya, kurang lebih seperti itu, yang mungkin diambil dari katakanlah BNPB. Di BNPB itu kan ada namanya rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, atau mungkin dari Basarnas, atau mungkin dari lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Nah kalau misalnya diharapkan dari lembaga pendidikan, katakanlah dari anggaran pendidikan, tentu hitungan-hitungan itu sendiri saya kira harus dilakukan segera, dan itu harus dibuka kepada publik juga. Sebetulnya tidak masalah kalau misalnya kita berikan bantuan. Dan perlu juga saya pertegas juga ya, saya sendiri secara pribadi juga katakanlah mendorong bagaimana agar lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti ini, ya bukan hanya pondok pesantren, tapi juga lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah punya, Persis punya gitu kan, dan organisasi keagamaan lain seperti yang dimiliki oleh teman-teman dan saudara kita yang katakan memiliki keyakinan yang berbeda dengan Islam. Itu sebetulnya harus didukung dan didorong, karena
mereka juga melahirkan anak-anak bangsa yang saya kira tangguh dan cukup kuat, saya kira pendidikannya juga bagus, dan itu semua harus didukung oleh pemerintah. Nah masalahnya tadi kembali ke Al-Khoji ini tadi, kan masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan secara internal di dalam pesantren itu. Jadi bukan soal bantuan harus diberikan, nah itu pasti bagus. Nah tapi diselesaikan dulu masalahnya. Anak-anak yang sakit bagaimana? Tadi saya katakan tuh, bantuan untuk mereka yang meninggal dunia seperti apa? Kemudian apakah misalnya keluarganya udah ridho? Misalnya ini udah musibah dari Allah, jadi kita kembalikan kepada persoalan ini kepada Allah. Kemudian orang tuanya sudah menerima legowo dan seterusnya. Atau memang tidak ada masalah apapun di sana gitu. Nah kalau masih ada masalah, selesaikan dulu. Dengan demikian nanti program ke depan kita melangkah lebih yakin dan percaya diri bahwa ini memang cocok untuk dibantu. Dan satu lagi yang terakhir, jangan sampai hanya itu tadi, memang Al-Khoji itu harus betul-betul dilakukan pemetaan yang tepat, termasuk bukan hanya pesantren, tetapi lembaga-lembaga pendidikan swasta lain yang bukan pesantren, tapi juga lembaga keagamaan, lembaga pendidikan umum dan seterusnya. Oke, Pak Kiai, kalau dari MUI, menurut Anda apakah perlu untuk tim MUI atau pesantren untuk ikut terlibat dalam tim yang dibuat oleh Menko Pemasyarakatan Caimin dalam hal pengawasan pesantren-pesantren yang bangunan ini sudah tua? Perlukah untuk kemudian masuk dalam tim dan juga terlibat? Ditahan nanti, Pak Kiai, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.